Halo kelas 8, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar IPA bersama Ibu Sinta tentang sistem pencernaan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan energi, manusia memerlukan makanan. Makanan merupakan sumber energi bagi manusia. Agar makanan dapat menjadi sumber energi, makanan harus melalui suatu proses yang dinamakan proses pencernaan. Apa saja makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam membentuk energi? Ya, ada 6 jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karbohidrat, protein, dan lemak merupakan sumber energi tubuhmu. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, tubuhmu memerlukan ketiga macam nutrisi ini dalam jumlah yang besar. Vitamin, garam mineral, dan air merupakan bahan yang diperlukan untuk aktivitas tubuh, namun tidak menghasilkan energi. Vitamin dan mineral diperlukan dalam jumlah yang relatif sedikit, sedangkan air diperlukan dalam jumlah yang banyak. Oke, kita akan membahas satu persatu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber utama energi. Karbohidrat ada 3 jenis, yaitu gula, pati, dan serat. Gula merupakan karbohidrat sederhana. Pati dan serat merupakan karbohidrat kompleks. Gula terdapat pada buah-buahan, susu, madu. Sedangkan pati terdapat pada kentang dan biji-bijian. Roti gandum atau sereal. Serat tidak dapat dicerna. Nah, energi yang dihasilkan karbohidrat itu sekitar 4 sampai 4,1 kilokalori. Yang kedua, lemak. Lemak dibedakan menjadi dua, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh berbentuk padat pada suhu kamar. Terdapat pada daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Lemak jenuh dapat meningkatkan kolesterol, penyakit jantung, dan stroke. Lemak tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar. Terdapat pada minyak nabati dan lemak dari biji-bijian. Lemak berfungsi yang pertama, menyediakan energi sebesar 9 kilokalori. Lemak dapat melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Lemak dapat menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh. Selama proses pencernaan, lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol. Yang ketiga, protein. Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Protein ada 2 jenis. Yang pertama, protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya, daging, ikan, telur, susu, dan keju. Yang kedua, protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacang yang lain. Fungsi protein ada 4. Yang pertama, penghasil energi. Yang kedua, pembuat enzim dan hormon. Yang ketiga, pembentuk antibodi. Yang keempat, pertumbuhan dan mengganti sel tubuh yang rusak. Kandungan nutrisi dalam bahan makanan dapat diketahui dengan menggunakan indikator uji makanan atau reagen. Berikut ini merupakan indikator uji makanan untuk mengetahui nutrisi dalam bahan makanan. Misalnya amilum, alat ujinya namanya Lugol atau kalium iodida. Jadi untuk mengetahui ada atau tidaknya amilum dalam suatu makanan, kita menggunakan indikator atau reagen Lugol atau namanya kalium iodida. Bahan makanan yang kamu tetesi dengan kalium iodida atau Lugol, jika dia berwarna biru tua, artinya bahan makanan tersebut mengandung amilum. Lugol atau kalium iodida ini dapat kita jumpai juga dalam betadin. Jadi, jikalau kamu memiliki bahan makanan, kamu tetesi dengan betadin. Apabila bahan makanan tersebut berubah warna setelah ditetesi dengan betadin menjadi biru tua, maka bahan makanan tersebut mengandung amilum. Namun, jika kamu tetesi betadin ke dalam bahan makanan tersebut, namun tidak ada perubahan warna menjadi biru tua, artinya bahan makanan tersebut tidak mengandung amilum. Untuk menguji gula dalam bahan makanan, kita menggunakan reagen Benedict atau Fehling A dan Fehling B. Jadi jika suatu bahan makanan kita tetesi dengan Benedict, jadi
Jika dia berubah warna menjadi biru kehijauan atau kuning sampai merah bata, artinya bahan makanan tersebut mengandung gula. Jika bahan makanan tersebut ditetesi benedik dan tidak terjadi perubahan warna, artinya bahan makanan tersebut tidak mengandung gula. Selanjutnya, untuk menguji protein dalam bahan makanan, kita menggunakan regen Milon atau biuret. Jadi, jika suatu bahan makanan kita tetesi biuret dan dia berwarna merah muda sampai ungu, maka bahan makanan tersebut mengandung protein. Namun, jika suatu bahan makanan kita tetesi biuret namun tidak berubah warna, artinya bahan makanan tersebut tidak mengandung protein. Jadi ingat ya, untuk menguji amilum kita menggunakan lugol atau kalium iodida. Jika dia berwarna biru tua, artinya positif mengandung amilum. Dan untuk menguji gula, kita menggunakan benedik. Jika bahan makanan positif mengandung gula, maka dia akan berubah menjadi biru kehijauan atau kuning sampai merah bata. Untuk menguji protein dalam bahan makanan, kita menggunakan biuret. Jika suatu bahan makanan positif mengandung protein, maka dia akan berubah warna menjadi merah muda sampai ungu. Contoh soal, Ibu Sinta menguji suatu jajanan merek X dengan menggunakan biuret, memunculkan warna ungu. Ketika jajanan tersebut diuji dengan lugol, tidak terjadi perubahan warna. Dan ketika diuji dengan benedik, memunculkan merah bata. Mengandung bahan apakah jajanan merek X tersebut? Dalam soal dapat diketahui bahwa Ibu Sinta menggunakan biuret untuk menguji protein, lugol untuk menguji amilum, dan benedik untuk menguji gula. Jajanan X jika diuji dengan biuret berubah warna menjadi ungu. Nah, berdasarkan penjelasan yang sebelumnya bahwa jika dia ungu berarti positif mengandung protein. Jadi jajanan X mengandung protein. Nah, jika diuji dengan lugol tidak terjadi perubahan warna. Artinya lugol ini untuk menguji ada tidaknya amilum. Nah, di sini dia tidak ada perubahan warna, artinya tidak mengandung amilum. Yang ketiga, diuji dengan benedik. Kita tahu dari penjelasan sebelumnya bahwa benedik ini untuk menguji ada atau tidaknya gula. Ketika diuji dengan benedik, jajanan X itu berubah warna menjadi merah bata, artinya bahwa jajanan X tersebut mengandung gula. Jadi dapat kita simpulkan dari alat uji yang sudah dilakukan oleh Bu Sinta, maka jajanan X mengandung gula dan protein. Yang keempat, vitamin. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Jadi untuk memudahkan kamu mengingatnya, yaitu AD berlemak, artinya vitamin A, D, E, dan K larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan C. Khusus untuk vitamin D terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari. Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita sudah ada vitamin D namun tidak aktif atau provitamin D. Kapan aktifnya? Ketika kita berjemur di pagi hari. Vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Berikut tabel jenis vitamin, sumber, dan manfaatnya. Vitamin A manfaatnya menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Sumbernya susu, telur, hati, sereal, sayuran orange seperti wortel, ubi jalar, labu, dan buah-buahan. Vitamin B manfaatnya mengatur fungsi tubuh, membantu untuk menghasilkan sel darah merah. Sumbernya gandum, makanan laut, daging, telur, produk susu seperti susu asam, sayuran berdaun hijau, dan kacang. Vitamin C manfaatnya membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, dan membantu tubuh melawan infeksi. Sumbernya buah jeruk, stroberi, jambu biji, cabai, tomat, brokoli, dan bayam. Vitamin D manfaatnya menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium pembentuk tulang. Sumbernya kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperkaya seperti susu serta susu kedelai. Vitamin E manfaatnya sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan, penting bagi kesehatan sel-sel darah merah. Sumbernya minyak sayur, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau, alpukat, gandum, dan biji-bijian. Vitamin K manfaatnya membantu pembekuan darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Sumbernya alpukat, anggur,
sayuran hijau, produk susu seperti susu asam, umbi-umbian, biji-bijian, dan telur. Yang kelima, mineral. Mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon atau atom C ya. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan serta pemeliharaan tulang. Berikut ini berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada kalsium, lambangnya Ca. Kegunaannya bahan pembentuk tulang, gigi, dan kerja otot serta kerja saraf. Sumbernya telur, sayuran hijau, dan kedelai. Kemudian fosfor, lambangnya P. Kegunaan membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot serta pembentukan tulang dan gigi. Sumbernya daging, gandum, dan keju. Kemudian ada potasium, nama lainnya kalium, lambangnya K. Kegunaannya mengatur keseimbangan air dalam sel, mempercepat hantaran impuls pada saraf dan kerja otot. Sumbernya pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk. Kemudian ada sodium atau nama lainnya natrium, lambangnya Na. Kegunaannya menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat hantaran impuls pada saraf. Sumbernya daging, susu, keju, garam, dan wortel. Besi atau lambangnya Fe. Kegunaan bahan utama penyusun hemoglobin pada sel darah merah. Sumbernya daging merah, kacang bayam, dan telur. Kemudian ada iodium, lambangnya I. Kegunaan sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme. Sumber ikan laut dan garam beriodium. Seng. Kegunaannya menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi resiko kanker, kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat penyembuhan luka. Sumber kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Yang keenam ada air. Sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernafas, berkeringat, buang air besar maupun air kecil. Kehilangan air dapat diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari. Air dibutuhkan sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Materi kita untuk hari ini sampai di sini. Ada tugas, kamu kerjakan di buku latihan kamu. Jadi soalnya ada di buku cetak halaman 204 sampai 205, nomor 1 sampai 6. Sekian dan terima kasih.